Jangan lupa lur, like, komen, dan subscribe. Jangan nyepam ya, kalau nyepam gue gampar loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat OP Channel, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini saya sedang berada di salah satu petani hidroponik yang mana masih di masjid dah. Salah satu teknis tanaman budidaya tanaman yang cukup menguntungkan dan tidak memerlukan lahan yang sangat luas. Budidaya tanaman hidroponik ini di Indonesia sudah dimulai sejak lama, dan peminat dari hasil tanaman budidaya hidroponik ini juga cukup luar biasa, karena memang salah satu kelebihan tanaman dari hasil budidaya tanaman hidroponik ini bersih, bebas tanah dan bebas kotoran, karena memang media tanamnya hanya menggunakan media air seperti ini. Dan tentunya dengan budidaya tanaman secara hidroponik ini banyak keuntungan atau kelebihannya. Salah satunya bisa digabungkan dengan menggunakan kolam ikan, yang mana di bawahnya kolam ikan yang berfungsi juga sebagai suplai air dan suplai nutrisi untuk tanaman. Selain itu, budidaya tanaman hidroponik ini punya kelebihan lain, yaitu tanamannya cepat tumbuh, terus perawatannya juga lebih mudah, dan bahkan bisa bebas dari obat-obat kimia atau obat semprot, karena memang budidaya tanaman hidroponik itu mengutamakan kebersihan ya. Adapun tanaman hidroponik ini bisa dibudidayakan di hampir di setiap kondisi, karena bisa menggunakan media talang air atau media guli. Guli itu salah satu tempat atau media untuk budidaya tanaman hidroponik. Seperti yang kita lihat di video ini, petani tanaman hidroponik ini menggunakan sistem vertikultur, yaitu bawahnya ada kolam tandon air yang juga sebagai suplai air dan nutrisi, dan di atasnya ini menggunakan talang dari peralon yang dibentuk sedemikian rupa untuk penyangga tanaman atau media tanaman. Dan ini tanaman yang masih kecil yang baru pindah tanam, dan di bawahnya ini juga ada kolam yang isinya isinya rumput kiambang atau rumput air yang berfungsi juga untuk menyerap racun-racun logam berat yang ada di air. Terus ada juga ini bak khusus penampungan untuk arang ya, yang mana arang ini berfungsi untuk sebagai filter atau penyaring air dari kolam tandon sebelum disuplai ke media tanam hidroponik. Ini media hidroponik yang masih kosong, karena di sini menerapkan sistem rotasi, ada yang baru semai, ada juga yang baru pindah tanam. Juga di sebelahnya ada yang sudah siap tanam. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari teknik budidaya hidroponik, ini sekarang udah banyak ya tutorial-tutorial yang membuat atau yang memandu untuk para petani penghobi tanaman untuk belajar tanaman hidroponik. Di sini kita lihat penataannya sudah sangat rapi, ditata sedemikian rupa. Ada kolamnya, dan ini tanaman yang siap panen, yang mana di sini para konsumen itu datang sendiri ya untuk membeli hasil tanamannya, karena tanaman ini bebas perawatan dari pestisida,
otomatis dikonsumsinya pun lebih aman, lebih sehat, dan bebas racun kimia, bebas obat kimia. Selain itu, tanaman hidroponik juga sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan tubuh. Karena itu tadi, karena bebas dari pestisida, cara mengkonsumsinya pun lebih praktis, tidak perlu mencuci banyak menggunakan air. Nanti kita akan lihat ke sebelahnya, ini masih ada kolam-kolam, dan kolamnya itu sistem sekat ya, satu kolam untuk satu macam ikan. Ada yang ikannya itu ikan nila ya. Nah, karena kelebihan ikan nila itu sendiri lebih mudah dibudidayakan. Ini sebelahnya kita lihat semaian bibit yang baru disemai, dan lihat bibitnya masih kecil-kecil, dan ini nanti akan menggantikan tanaman yang baru dipanen. Jadi tanaman yang baru dipanen ini sebelum panenannya habis, ini sudah dipersiapkan bibit yang sedang disemai, yang nantinya akan dipindahkan ke media tanam yang baru. Namun demikian, media tanam yang habis dipanen sebaiknya dicuci bersih atau disterilisasi menggunakan menggunakan deterjen. Ini adalah kolam khusus untuk pengembangan kiambang, yang mana rumput ini sangat bermanfaat selain untuk pakan lele, juga untuk membersihkan kolam dari residu atau dari racun-racun amoniak yang ada di tanah selama proses ikan itu sendiri di dalam air. Yang mana kiambang ini sekarang sudah mulai jarang ya di sawah-sawah, padahal ini sangat bermanfaat. Selain untuk pakan ikan, juga bisa berfungsi untuk menyerap racun-racun tanah. Nah, kita lihat atasnya ini menggunakan naungan UV dengan kerangka besi ya. Dan tentunya memang untuk tahap awal ini membutuhkan dana yang lumayan besar, tetapi ini sepadan dengan yang dihasilkan setelah budidaya tanaman ini mencapai waktu panen ya. Karena selain harganya yang lebih tinggi dari tanaman konvensional, budidaya tanaman hidroponik ini juga peminatnya cukup besar. Sehingga ketika kita akan menjalani tanaman hidroponik ini, tentunya kita juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan ini kita lihat cara instalasinya menggunakan selang PE yang kecil, dan ini kita lihat tandon airnya atau bak nutrisi untuk suplai air ke atas ke media tanam hidroponik. Ini menggunakan pupuk abemik ya, abemik yang pupuk khusus untuk tanaman hidroponik. Dan penempatan tandon atau bak nutrisi ini sebaiknya ditutup rapat ya, supaya terhindar dari sinar matahari. Karena kalau bak penampungan air nutrisi ini terkena matahari, maka airnya akan cepat berlumut, sehingga akan mengganggu proses suplai nutrisi ke atas, karena nanti akan terjadi pemampatan pada pipa suplai airnya. Makanya sebaiknya bak tandon nutrisi ini ditutup lebih rapat. Ini kita lihat ikan yang baru dipindahkan dari penampungan induknya, yang mana biasanya ikan nila ini kalau waktu nelur itu akan berada di mulut induknya sampai menetas, dan setelah menetas nanti akan dipindahkan ke kolam penampungan seperti ini. Nah, ini salah satu kelebihan budidaya tanaman hidroponik dengan sistem vertikultur ya. Ini kita lihat anak ikannya sangat banyak sekali yang baru netas dan baru dipindahkan. Barangkali buat teman-teman yang saat ini sedang kebingungan untuk ide usaha, teman-teman bisa mencoba usaha budidaya tanaman hidroponik sekaligus juga budidaya ikan air tawar.
Oke teman-teman, sekian aja dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha budidaya tanaman hidroponik. Dan bila ada pertanyaan atau butuh informasi lebih jauh tentang budidaya tanaman hidroponik, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab dan saya jelaskan sebisa mungkin. Dan mudah-mudahan kedepannya saya akan dapat menyajikan video-video yang lebih informatif, yang lebih inovatif, dan tentunya menjadi inspirasi buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.